Jadi rujukan merupakan sesuatu yang digunakan pemberi informasi atau pembicara untuk menyokong atau memperkuat pernyataannya dengan tegas. Body note atau catatan dalam, footnote atau catatan kaki, dan endnote atau catatan akhir. Yang pertama, body note itu bisa dituliskan di awal, tengah, maupun akhir dari suatu teks kutipan. Kemudian rujukan ditulis di dalam kurung, yang mana di dalam kurung itu terdiri dari nama pengarang tanpa gelar, tahun publikasi, dan juga nomor halaman. Contohnya, masuk ke rujukan yang kedua, yaitu footnote atau catatan kaki. Jadi catatan kaki ini dilakukan apabila penulis mencantumkan nomor indeks di bagian akhir sebuah kutipan, lalu di bagian bawah halaman tersebut terdapat keterangan nomor indeks yang menjelaskan sumber kutipan tersebut. Jadi teman-teman, dibandingkan body note, footnote atau catatan kaki ini mempunyai kelebihan. Yang pertama, catatan kaki mampu menunjukkan sumber referensi yang lebih lengkap. Kemudian juga catatan kaki ini mampu memberikan catatan penjelas yang diperlukan. Dan yang ketiga, catatan kaki dapat digunakan untuk merujuk bagian lain dari sebuah tulisan. Prinsip-prinsip dalam menuliskan footnote sebagai berikut. Adapun contoh dari footnote atau catatan kaki adalah kemudian masuk ke poin rujukan yang ketiga, yaitu endnote. Sebenarnya teman-teman, endnote dan footnote ini tidak berbeda jauh, kurang lebih sama. Tetapi ada yang membedakan antara endnote dan footnote, yaitu endnote diletakkan di bagian akhir suatu karya tulis ilmiah, sedangkan footnote atau catatan kaki ini diletakkan pada bagian kaki halaman yang terdapat kutipan. Adapun contohnya sebagai berikut. Masuk ke subpoin pembahasan yang kedua mengenai daftar pustaka. Daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Supaya suatu tulisan atau karya tulis ilmiah dapat dibuktikan keabsahannya, tidak asal-asalan dari sumber yang tidak terpercaya. Adapun struktur dari daftar pustaka ini terdiri dari nama penulis, kemudian tahun terbit, judul buku atau karya, tempat terbit, dan nama penerbit. Jadi teman-teman, adapun aturan dari penulisan suatu daftar pustaka. Yang pertama, nama. Nama itu dituliskan nama belakang penulis, kemudian koma diikuti dengan nama depan dan nama tengah dari penulis. Setelah itu diikuti dengan tanda titik, kemudian tahun terbit, titik lagi, judul buku atau karya dituliskan dengan huruf miring atau diitalikan, kemudian titik lagi, tempat terbit, kemudian titik 2, dan nama penerbit dari suatu karya tulis. Untuk contoh lebih jelasnya sebagai berikut. Teman-teman, itu tadi kalau penulis
pustaka yang diambil dari referensi sebuah buku, tapi perlu diperhatikan jika referensinya berupa artikel, maka penulisan judulnya tidak ditulis dengan huruf miring, tetapi diganti dengan tanda kutip seperti contoh yang satu ini. Ada juga aturan penulisan daftar pustaka jika rujukannya diambil dari sebuah internet. Nah, itu terdiri dari nama penulis, tahun penayangan, judul, URL, dan waktu pengambilan atau akses. Tetapi perlu diingat teman-teman, jarang ada artikel ataupun buku yang diambil dari internet. Kebanyakan itu diambil dari jurnal ataupun yang lebih sahih lagi itu diambil dari buku. Kemudian masuk ke poin yang terakhir mengenai perbedaan daftar pustaka dan footnote. Nah, teman-teman, di sini banyak dari kita yang sering keliru apa perbedaan antara daftar pustaka dan footnote. Sebenarnya di sini terlihat jelas perbedaan antara daftar pustaka dengan footnote sesuai dengan contoh-contoh yang sudah saya tampilkan sebelumnya. Bahwasanya kalau daftar pustaka itu tahunnya ditulis setelah nama penulisnya. Nah, berbeda dengan footnote. Jika footnote itu penulisan tahunnya itu dituliskan setelah nama penerbitnya. Kemudian juga di dalam footnote itu sebelum tempat terbit terdapat tanda buka kurung, dan setelah tahunnya itu terdapat tutup kurung. Nah, di dalam footnote juga dituliskan nomor dari halaman yang kutipan tersebut. Nah, itu tadi materi mengenai sistem rujukan dan daftar pustaka. Semoga yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Buat yang sudah nonton sampai akhir, terima kasih, dan jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan ikuti terus konten-konten aku yang selanjutnya. Terima kasih, dadah.